Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menghadirkan satu topik berbagi, yakni mengenai arsiparis PNS dan arsiparis P3K. Apa kesamaannya dan juga apa perbedaannya. Nah, selanjutnya nanti di bagian akhir saya akan menawarkan bimbingan gratis materi SKP Arsiparis yang insya Allah akan dimulai tanggal 15 Oktober 2024 lewat Zoom. Ya, bagi yang berminat nanti silakan daftar. Bagaimana cara daftarnya di bagian akhir video ini. Oke, baik, kita mulai dari bagian yang pertama. Jadi arsiparis PNS dan P3K itu berdasarkan sumber-sumber legal formal dapat dirumuskan sebagai ini ya, jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh ASN, aparatur sipil negara, dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Nah, biasanya dalam rekrutmen tenaga profesional arsiparis, baik itu melalui jalur PNS maupun melalui jalur P3K, itu ada terampil. Nah, biasanya dengan latar belakang pendidikan diploma 3, ya, diploma 3 kearsipan atau diploma 3 yang lainnya. Kemudian untuk jenjang ahli pertama, itu dibutuhkan yang mempunyai kualifikasi pendidikan diploma 4 atau sarjana ya, kearsipan atau sarjana yang lainnya. Nah, kemudian untuk arsiparis terampil. Nah, kemudian untuk pengangkatan pertama, arsiparis tingkat keterampilan, maksud saya arsiparis PNS tingkat keterampilan, yaitu berijazah diploma 3 bidang kearsipan atau berijazah D3 bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan ya untuk jabatan arsiparis. Ya, untuk diangkat menjadi arsiparis untuk ini ya, D3 bidang ilmu yang lain ini harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kearsipan ya, dan memperoleh STTPL, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Dan nanti untuk yang terampil pangkat serendah-rendahnya pengatur golongan ruang 2C. Nah, jadi nanti saudara yang melalui jalur PNS ini untuk tingkat arsiparis terampil, Anda harus bekerja dulu sekurang-kurangnya 1 tahun terakhir dan dengan DP3 yang bernilai baik. Ini untuk untuk arsiparis terampil, baik itu dari berlatar belakang pendidikan D3 kearsipan atau yang lainnya, itu bisa beralih jabatan dari arsiparis kategori terampil ke arsiparis kategori keahlian. Jadi mungkin butuh waktu 3-4 tahun ketika Anda menjadi arsiparis terampil, kemudian kuliah lanjutan, baik itu di UT atau di tempat yang lain, dan Anda mendapatkan ijazah diploma 4, ya, atau sarjana di bidang ilmu yang lain, maka saudara bisa mengajukan dari kategori terampil ke arsiparis kategori ya, sama seperti tadi. Kalau Anda latar belakang atau ketika Anda menempuh pendidikan D4 atau S1 di luar bidang kearsipan, maka Anda harus mempunyai STTP ya, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau deklat penjenjangan dari arsiparis kategori keahlian dan seterusnya seperti ini. Nah, kemudian pengangkatan pertama arsiparis tingkat keahlian tadi ya sudah mempunyai latar belakang pendidikan diploma 4 atau S1 kearsipan atau bidang yang lainnya. Syaratnya sama. Kalau saudara berlatar belakang pendidikan S1 atau D4 non kearsipan, maka saudara harus mengikuti deklat ya. Dan nanti pangkat saudara
serendah-rendahnya penata muda golongan 3A. Jadi setelah setahun Anda bisa mengajukan menjadi arsiparis ahli. Nah, sekarang gaji. Jadi untuk arsiparis terampil, ya, biasanya kalau Anda berlatar belakang D3, maka golongan Anda adalah 2C, yakni pengatur. Nah, gaji saudara antara 2 juta sekian sampai 3 juta sekian. Nah, sementara untuk arsiparis kategori keahlian, ya, dari D4 atau sarjana, maka gaji saudara itu berkisar antara 2 juta sekian sampai 4 juta sekian. Dan ini nanti bisa terus naik sampai golongan yang paling maksimal. Itu gaji. Nah, kemudian tunjangan fungsional untuk tingkat keahlian, ya. Karena Anda begitu masuk pertama, yaitu jenjang ahli pertama, maka saudara akan mendapat tunjangan fungsional sekitar 500 ribuan ini. Nah, sementara untuk yang masuk melalui ini jenjang keterampilan, ya biasanya pada tingkat ini ya, arsiparis mahir atau jenjang jabatan pelaksana lanjutan, maka saudara berhak menerima tunjangan fungsional sekitar 420 ribu. Ini untuk arsiparis PNS. Baik, kita lanjut untuk kenaikan jabatan dan pangkat arsiparis PNS. Untuk kenaikan jabatan itu dipersyaratkan sekurang-kurangnya ini ya, telah menduduki jabatan 1 tahun. Kemudian memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, ya. Misalnya dari arsiparis terampil, ya, ini pelaksana lanjutan, kemudian menjadi jenjang penyelia. Ini contohnya. Dan yang ketiga itu DP3 minimal bernilai baik dalam 1 tahun ini. Nah, sementara untuk kenaikan pangkat, ini masih arsiparis PNS, yang pertama sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan pangkat yang bersangkutan selama 2 tahun. Kemudian memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Dan DP3 minimal bernilai baik dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, untuk arsiparis PNS karena pangkat dan jabatan itu tidak melekat, bisa terjadi pangkat sama dengan jabatan. Ya, misalnya pangkat saudara 3A untuk kemudian jabatannya arsiparis ahli pertama. Atau pangkat di bawah jabatan. Jadi misalnya Anda sudah menjadi arsiparis ahli muda, tetapi pangkatnya masih 3A. Atau pangkat di atas jabatan. Jadi pangkat saudara sudah 3C, sementara jabatan saudara masih arsiparis ahli pertama. Ya, itu. Jadi pangkat dan jabatan tidak melekat. Jadi bisa kemungkinan sama, bisa kemungkinan pangkat lebih tinggi, dan bisa kemungkinan jabatan lebih tinggi. Ini untuk arsiparis PNS. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, gaji arsiparis P3K. Untuk gaji arsiparis P3K itu dikelompokkan ke dalam ini ya, 17 golongan ya. Golongan 1 yang paling rendah itu 1.900.000 sekian. Kemudian golongan 17 yang paling tinggi itu adalah 7.300.000 sekian. Ini penggolongan gaji untuk arsiparis P3K. Jadi berbeda dengan penggolongan gaji untuk arsiparis PNS. Ya, yang sudah saya uraikan sebelumnya. Lalu bagaimana golongan gaji saudara? Itu cara perhitungannya seperti ini. Ada arsiparis terampil, ini dari diploma 2 atau linier atau diploma 2 pendidikan yang lainnya. Ya. Kemudian ada arsiparis terampil, ini dari diploma 3 atau yang linier atau dengan kualifikasi pendidikan yang lain, bukan
bukan diploma kearsipan. Nah, kalau Anda masuk ya menjadi arsiparis terampil dengan kualifikasi pendidikan diploma 3 ya, baik itu D3 kearsipan atau yang lainnya, maka golongan gaji saudara adalah golongan gaji 7. Coba kita cek golongan gaji 7. Nah, gaji saudara masuk pertama kali itu 2.800.000 sekian sampai 4.500.000 sekian. Ya, tergantung masa kerja saudara. Ini untuk yang tadi ya, arsiparis terampil. Nah, sementara untuk arsiparis ahli, kalau Anda mempunyai ijazah D4 atau sarjana, ya baik itu sarjana kearsipan atau sarjana disiplin yang lain, maka Anda diangkat menjadi arsiparis ahli pertama. Nah, golongan gaji saudara adalah 9. Nah, golongan gaji 9 ini antara 3.200.000 sampai 5.200.000 sekian, ya sesuai dengan masa kerja saudara. Nah, untuk ahli pertama dengan latar belakang pendidikan magister S2 ini masuk golongan 10. Dan kemudian untuk ahli muda dengan kualifikasi pendidikan linear atau sama, kearsipan, perpustakaan, museum dan lain-lain, atau latar belakang pendidikan yang lainnya, maka Anda akan masuk ke dalam golongan gaji 11. Nah, biasanya rekrutmen itu ini ya untuk arsiparis terampil biasanya dari latar belakang pendidikan D3 dan arsiparis ahli pertama dengan latar belakang diploma 4 ini ya. Untuk yang magister, doktor ini jarang atau bahkan tidak ada untuk rekrutmen di tingkat ini ya. Nah, besarnya tunjangan jabatan fungsional arsiparis PP3K sama dengan jabatan fungsional arsiparis PNS ya, seperti ini ya. Ini ya. Nah, ini tunjangan fungsional. Jadi arsiparis terampil atau jenjang jabatan pelaksana itu 350.000. Kemudian arsiparis mahir ya 420 dan seterusnya sampai arsiparis ini ya, ahli pertama dengan tunjangan fungsional 520.000 itu ya. Jadi untuk tunjangan fungsional arsiparis baik itu arsiparis PNS maupun P3K itu paling rendah adalah 350.000 dan paling tinggi adalah 1.300.000 rupiah. Nah, sementara tunjangan-tunjangan lainnya dan pensiun bagi P3K, pertanyaan apakah arsiparis P3K itu mendapat tunjangan-tunjangan yang lainnya? Dapat ya, misalnya seperti tunjangan keluarga, tunjangan makan dan lain-lain. Bahkan untuk arsiparis jalur P3K itu mendapat yang disebut TPP, tambahan penghasilan pegawai ya, yang besarannya ini ditentukan oleh instansi tempat saudara bekerja atau pemerintah daerah, baik itu tingkat kabupaten kota maupun provinsi di mana Anda bekerja di sana. Nah, yang terakhir untuk pensiun, apakah arsiparis jalur P3K itu dapat pensiun? Nah, menurut Undang-Undang ASN terbaru ini di pasal 22 ayat 4, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Nah, pegawai ASN ini adalah pegawai PNS dan P3K. Untuk usia pensiun arsiparis dari jalur P3K yaitu 60 tahun. Ya. Yakni pejabat fungsional madya. Dan 65 tahun kalau Anda menjabat jabatan fungsional ahli utama. Jadi jenjang yang paling tinggi, ya. Nah, karena untuk arsiparis P3K
itu tidak ada kenaikan jabatan fungsional. Jadi kalau Anda masuk pertama kali menjadi arsiparis ahli pertama, ya, dan selamanya akan menjadi arsiparis ahli pertama. Arsiparis PNS, kalau arsiparis PNS itu bisa arsiparis ahli pertama, kemudian naik ke tingkat lebih tinggi arsiparis ahli muda sampai ke arsiparis ahli utama. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau arsiparis ahli pertama ingin naik jabatan menjadi arsiparis misalnya, arsiparis ahli muda, itu tergantung dari instansi yang bersangkutan. Apakah dia membuka rekrutmen atau membuka lowongan baru untuk arsiparis ahli muda atau tidak. Kalau membuka lowongan arsiparis ahli muda, arsiparis ahli pertama jalur P3K ini tidak otomatis bisa mengajukan kenaikan jabatan menjadi arsiparis ahli muda, tetapi harus mengikuti tes seperti penerimaan arsiparis jalur P3K itu, ya. Oke. Nah, kemudian untuk mendapat tunjangan pensiun itu disyaratkan di dalam undang-undang ASN ini. Jadi arsiparis P3K yang telah bekerja di atas 16 tahun ini akan mendapat pembayaran setiap bulan. Tetapi kalau kontrak kerja saudara itu di bawah 16 tahun, maka saudara akan mendapat pensiun sekali yang dibayarkan pada saat saudara pensiun. Jadi tidak setiap bulan menerima pensiun seperti pegawai negeri sipil. Kecuali kalau Anda sudah bekerja lebih dari 16 tahun yang seperti yang disyaratkan di dalam Undang-Undang ASN ini. Nah, sekarang ini. Channel ini memang saya dedikasikan untuk berbagi. Nah, ini salah satu cara saya untuk berbagi, ya, melalui bimbingan gratis, ya, untuk saudara semua yang saat ini sedang mengikuti tes arsiparis jalur PNS. Nah, ini jadi sekarang ini sudah hasil tes administrasi. Nah, kemudian pelaksanaan SKD nanti beberapa bulan lagi, dan kemudian untuk melaksanakan SKB CPNS ini 9 sampai 20 Desember. Jadi bimbel gratis ini akan dimulai 15 Oktober 2024 lewat Zoom, ya, ini. Nah, kemudian materi yang diberikan dalam bimbel ini antara lain, ya, cara belajar arsip untuk keperluan tes SKB arsiparis, kemudian pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, dan juga nanti ada instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis, ya, seperti tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA, sistem klasifikasi keamanan akses, dan lain-lain. Bisa juga nanti saya akan menyesuaikan dengan kebutuhan saudara dan berdasarkan kisi-kisi Permen Pan RB. Nah, ini untuk arsiparis ahli pertama ini sudah ada kisi-kisinya, seperti misalnya kompetensi umumnya itu apa yang harus dipelajari, kemudian kompetensi khususnya itu apa yang harus dipelajari, dan kemudian untuk arsiparis terampil kompetensi umumnya itu apa yang harus dipelajari, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk kompetensi arsiparis ahli pertama dan arsiparis terampil itu beberapa materinya ada yang sama, seperti pengantar kearsipan ini sama, kemudian pengelolaan arsip dinamis, ya, ini juga ada pengelolaan arsip dinamis, ya, tetapi subtopiknya beda-beda, nanti bisa saya gabung menjadi satu, ya. Jadi bimbingan gratis ini akan saya laksanakan jika pesertanya lebih dari 20 orang. Jadi kalau kurang dari 20 orang, maka bimbingan belajar gratis ini saya tiadakan. Nah, bagi saudara yang tertarik dan berminat, silakan daftar lewat DM Instagram saya, ya, nama Instagramnya ngarsip itu, ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.